Assalamualaikum Alhamdulillahi Rabbil Alamin Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan Wassalawatullahil barrir rahim Wal malaikatil muqarrabin Ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian tafsir juz amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masuk pada suratul Mutaffifin, Makkiyatun wa hiya sittun wa salasuna ayah wa qila hiya madaniyatun. Surah Al-Mutaffifin ini ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa surah Al-Mutaffifin ini makkiyatun, artinya diturunkan sebelum hijrah. Dan ada sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa surah ini madaniyatun, diturunkan setelah hijrah. Ini ada perbedaan pendapat tentang itu. Tetapi sababun nuzul dari turunnya surah ini berkaitan dengan penduduk Madinah.
berkaitan dengan penduduk Madinah. Sehingga sebagian ada yang mengatakan bahwa surah ini turun 2 kali. Ketika di Makkah itu turun ala qalbi Sayyidina Muhammad, kemudian turun di Madinah berkaitan dengan tradisi yang terjadi di Al-Madinah Al-Munawwarah berkaitan dengan praktek perdagangan atau jual beli yang ada di sana. Kita baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Al-wailu al-'adzabus syadidu. Al-wailu utawi al-wail iku al-'adzabu 'adzab asyadidu kang banget. Awadin utawa jurang, lembah atau jurang fi jahannama ing dalam neraka jahannam. Wal mutaffifun lan utawi al mutaffifun hum ya al mutaffifun iku alladzina wong akeh yang kusuna kang padha ngurangi sapa alladzina fil kaili ing dalam takeran awil wazni utawa timbangan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lamma qadima tatkalane wis teka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ing Madinah, kanu ana sapa ahlul Madinah, penduduk Madinah iku min akhbasin nasi, setengah sangking saolo-olone menungso apane kailan timbangane. Fa anzalallahu nuli numuranaken sapa Allah taala wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin fa ahsanu nuli gawe kebagusan, gawe bagus sapa penduduk Madinah al-kaila ing takeran. Ba'da zalika ing dalem sakwise mangkono-mangkono iku. Hadirin rahimakumullah, di sini dijelaskan tentang sababun nuzul, sebab turunnya surah Al-Mutaffifin. Jadi surat ini dinamai dengan kata dalam ayat pertama dalam surat ini, wailul lil mutaffifin. Sehingga surahnya juga disebut dengan Al-Mutaffifin. Al-Mutaffif itu isim fa'il dari taffafa yutaffifu tatfifan, tatfif. Perbuatannya namanya tatfif, orangnya mutaffif. Tatfif itu bagaimana? Yaitu praktek curang di dalam jual beli yang berkaitan dengan takaran timbangan atau ukuran secara umum. Karena pada masa lalu juga pada masa sekarang dalam jual beli itu kan ada ukuran, terkadang ukurannya itu berupa takaran. Yang ditakar ya seperti gandum, beras, jagung itu menggunakan takaran. Jadi ada takaran tertentu. Kemudian jika barang itu dimasukkan ke situ dan penuh, maka dikatakan 1 mud atau 1 sok dan seterusnya. Itu namanya takaran. Di kita juga berlaku takaran, terutama pada masa-masa lalu. Meskipun pada masa sekarang itu sudah sedikit digunakan. Karena kita banyak sekarang menggunakan timbangan, meskipun beli beras itu tidak menggunakan takaran, tetapi menggunakan timbangan. Asalnya dulu kalau benda-benda seperti beras, jagung itu pakai takaran, bukan pakai timbangan. Kemudian yang kedua wazan. Wazan itu timbangan. Kalau yang ditimbang itu adalah emas dan perak. Emas dan perak
Itu asalnya seperti itu, emas dan perak. Sehingga ada 1 gram, 2 gram, 1 kilo, itu adalah ukuran timbangan. Itu untuk emas dan perak. Kita bicaranya tradisi yang lalu, bukan yang sekarang. Karena sekarang sudah banyak berubah. Hampir semuanya itu sekarang ditimbang. Tidak lagi menggunakan takaran. Jarang yang menggunakan takaran. Ada lagi yang ketiga itu menggunakan zira', hasta. Ukurannya hasta. Hasta ini namanya zira' atau hasta, mulai dari ujung jari tengah ini sampai ke siku. Ini namanya 1 hasta. Kalau dialih ke ukuran meter sentimeter, maka ini sekitar 46, 47, 48, 49 cm. Sekitar itu panjangnya. Ini namanya zira' hasta. Biasanya ukuran zira' itu yaitu seperti jual beli kain. Nah, kalau seseorang beli kain maka dipakai hasta, menghitungnya. Atau beli tali misalnya, maka pakai hasta ukurannya. Kemudian ada pakai al-addu. Al-addu itu hitungan. Hitungan. Misalnya beli buah atau beli buah-buahan, atau beli telur misalnya. Beli 5 buah, 10 buah, atau misalnya beli ayam itu 5 ekor, 6 ekor, 10 ekor. Jadi pakai hitungan. Itu yang berlaku pada masa lalu. Jadi ada namanya takaran, kailun, ada namanya wazn, timbangan, ada namanya zira', pakai hasta, kemudian ada pakai addun atau hitungan. Dan itu peruntukannya masing-masing. Masing-masing. Kalau benda seperti gandum, padi, itu takaran, pakai kail. Emas, perak, pakai wazn. Kalau misalnya kain, tali, pakai zira'. Kalau misalnya telur, buah, pakai addun. Tapi sekarang beli buah ditimbang. Bahkan beli kain pun ditimbang sekarang. Ada beli kain pun ditimbang. Jadi semuanya serba pakai timbangan. Beli ayam ditimbang. Nah, di sini ada hal-hal yang kadang tidak pas. Kalau beli ayam ditimbang, nanti yang masuk dalam timbangan termasuk kotorannya, termasuk suwiwinya, termasuk kotorannya masuk, yang enggak bermanfaat juga akan masuk. Nah, di sini harus diwaspadai. Beli ayam hidup ditimbang. Nah, semestinya enggak, tetapi menggunakan hitungan. Nah, 1 ekor ini berapa, 2 ekor ini berapa, dan sebagainya. Nah, itu dalam jual beli itu berlaku ukuran-ukuran semacam itu. Nah, kemudian sudah sejak dulu itu ada orang-orang yang curang. Nah, curang dalam hitungan-hitungan ini. Curang dalam timbangan, curang dalam takaran, curang dalam hitungan, curang dalam ukuran hasta, itu terjadi. Lah, sababun nuzul dari surah ini itu tentang penduduk Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat praktek banyak para pedagang itu yang melakukan tatfif ini, yaitu melakukan kecurangan di dalam timbangan atau takaran. Itu terjadi sehingga ayat ini turun. Setelah ayat ini turun mengecam dan mengancam orang-orang yang melakukan tatfif, kecurangan dalam timbangan, baru kemudian orang-orang Madinah itu menjadi bagus dalam timbangan dan takaran. Itu sababun nuzulnya. Ayat ini bisa memperbaiki kondisi penduduk Madinah dalam
jual beli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada masa berikutnya di sebagian besar di dunia ini umat Islam banyak yang kemudian juga melakukan kecurangan-kecurangan ini. Di pasar-pasar banyak yang melakukan kecurangan ini, di toko-toko. Mereka menginginkan keuntungan yang lebih besar dan lebih cepat dengan cara berbohong, dengan cara menipu pembeli, dengan cara berkhianat, terhadap pembeli, dengan cara mengurangi timbangan. Bahkan sekarang yang lagi viral ada minyak, itu ukurannya beda antara tulisannya sama ketika ditakar ternyata ukurannya beda. Nah, itu bisa terjadi bertahun-tahun. Jadi banyak di semua tempat orang-orang, para pengusaha, para pedagang itu memang bermain curang. Karena itulah maka pasar ini disebut sebagai tempat yang paling buruk. Syarru al-biqa. Ketika Nabi ditanya tentang tempat yang paling bagus di dunia ini dan tempat yang paling buruk di muka bumi ini, beliau mengatakan khairul biqa al-masajid. Tempat yang paling bagus di dunia ini, di bumi ini adalah masjid. Wa syarrul biqa al-aswaq. Dan tempat yang paling buruk itu adalah pasar. Pasar itu tempat yang paling buruk, bukan WC. Tetapi pasar, tempat yang paling buruk. Kenapa? Karena di pasar ini tradisi tipu menipu itu banyak terjadi. Banyak orang yang nggak paham tentang akad jual beli yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi melakukan transaksi jual beli. Padahal seseorang itu nggak boleh melakukan jual beli sebelum dia mengetahui tentang ahkamul bai'. Nggak boleh seseorang itu menjual, nggak boleh seseorang itu membeli sebelum dia mengetahui hukum Islam yang mengatur tentang tata cara jual beli atau ahkamul bai'. Kalau ada orang nggak paham ahkamul bai', jualan, yang terjadi adalah jatuh pada perkara yang haram. Kalau orang nggak tahu tentang ahkamul bai', dia membeli, maka dia akan jatuh pada maksiat pada dosa yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ahkamul bai'. Nah, sekarang orang-orang yang jualan di pasar itu berapa yang paham ahkamul bai'? Berapa orang? Mungkin sangat sedikit. Sangat sedikit. Mungkin 5% tidak ada yang paham tentang ahkamul bai'. Yang penting jualan gitu aja. Berbeda di masa Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, menjadi presiden, beliau itu sangat ketat. Beliau membuat sebuah aturan. Beliau mengatakan la yaq'udu fi suqina man lam yatafaqqah. Enggak boleh duduk di pasar kita. Itu aturan pemerintah. Tidak boleh duduk di pasar kita untuk melakukan jual beli orang yang belum paham ilmu agama. Maksudnya yang kaitannya dengan ahkamul bai'. Jadi kalau mau buka toko di pasar harus belajar dulu ahkamul bai'. Itu kalau diterapkan bagus. Kalau pemerintah membuat begitu, ada kursus dulu. Yang mau jualan di pasar, kursus dulu 2 hari. Sehari sebenarnya sudah cukup. Sehari 2 hari belajar tentang ahkamul bai', baru masuk ke dalam pasar untuk melakukan jual beli. Tetapi itu kan jauh dari kemungkinan dilakukan oleh pemerintah. Kita yang bertugas untuk membimbing umat agar mereka memahami ahkamul bai', agar
jual beli yang mereka lakukan itu sah. Karena nggak paham ahkamul bai' sehingga terjadi akad-akad yang rusak di pasar itu. Banyak yang bohong, banyak yang menipu, banyak yang khianat di dalam pasar itu. Berbohong itu sudah makanan sehari-hari kalau di pasar itu. Belum dinyang orang katanya sudah dinyang sekian. Katanya bagus ternyata nggak bagus dan sebagainya. Orang jualan biar laku, akhirnya apapun diucapkan agar jualannya itu laku. Nah, sehingga dikatakan syarrul biqa adalah al-aswaq. Tempat di bumi ini yang paling buruk itu adalah pasar. Meskipun begitu kita tetap boleh masuk ke dalam pasar. Meskipun itu tempat yang paling buruk, tetapi kita diperbolehkan untuk masuk ke dalam pasar. Nah, terutama apabila kita sudah mengetahui tentang hukum-hukum terkait dengan jual beli. Nah, praktek yang marak terjadi di pasar itu atau di toko-toko yang lainnya adalah praktek kecurangan. Kecurangan dalam timbangan, kecurangan dalam takaran. Dan itu ternyata berkembang ya. Tata cara curang itu berkembang. Kalau dulu kan tradisionalis ya. Tradisionalis itu curangnya misalnya kalau dalam takaran misalnya, maka di dalam takaran itu dikasih benda tertentu, entah dikasih magnet di dalam misalnya. Jadi kalau diisi takarannya itu kayaknya sudah peres, sudah penuh. Tapi sebenarnya di sini ada bendanya yang mengurangi. Kalau ini diambil itu belum peres, belum penuh. Tapi karena ada benda di dalam, akhirnya terlihat sudah penuh. Kalau ukurannya semestinya sudah 1 mud, tapi belum ada 1 mud. Ukurannya semestinya sudah 1 kilo, tapi sebenarnya belum 1 kilo. Nah, ini tradisi lama buruk dalam cara untuk mengurangi takaran. Kalau timbangan juga begitu. Timbangan kadang menggunakan bandolnya itu, timbangan itu diatur sehingga terlihat sudah seimbang, padahal sebenarnya belum. Ada benda-benda yang tertentu yang diletakkan yang tidak terlihat oleh pembeli sehingga terlihat timbangannya sudah pas, padahal sebenarnya itu belum. Itu praktek di timbangan. Kalau praktek di hasta itu terkadang dia kalau mengukur untuk orang itu diluruskan, tangannya diluruskan. Tapi kalau mengukur untuk dirinya agak bengkok begini. Nah, sehingga dia dapat banyak. Kalau lurus kemudian ditarik kencang. Kalau dilepas nggak sampai 1 hasta. Itu kecurangan di dalam ukuran hasta. Itulah yang disebut dengan tadfif. Tadfif itu seperti itu. Dan di dalam Al-Quran orang yang melakukan itu dikatakan wailul lil mutaffifin. Wail itu artinya azab yang berat ya. Azab yang berat bagi mutaffifin, bagi orang yang curang dalam timbangan takaran tadi. Ketika di dalam Al-Quran atau hadis untuk dosa-dosa tertentu itu dikatakan azabnya itu berat, maka itu menunjukkan bahwa dosa itu tergolong sebagai dosa besar. Itu salah satu ciri atau salah satu tanda bahwa sebuah dosa itu tergolong sebagai dosa besar apabila ada ancaman azab yang berat bagi pelakunya, atau ada ancaman laknat bagi orang yang melakukannya, atau ada had atau kisos bagi orang yang melakukannya. Maka dosa itu tergolong sebagai dosa besar. Karena dosa-dosa itu dibagi menjadi dosa. Ada menjadi dua. Ada dosa besar, kabirah, kabair,
ada dosa-dosa kecil, shaghirah, shaghair jamaknya. Itu pengelompokan dosa-dosa. Nah, di sini tatfif ini tergolong sebagai dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya ada ancaman azab yang berat, wailun. Nah, wailun itu sebagian ulama memaknainya dengan al-azabus syadid, azab yang berat. Sebagian ulama mengatakan bahwa wail itu wadin fi jahannam, yaitu sebuah jurang yang ada di neraka jahannam. Mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah jurang yang ada di dalam neraka. Yang itu menunjukkan juga azab yang berat bagi para pelakunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun seseorang itu misalnya curangnya itu cuman sedikit, misalnya cuman 1 on curangnya, misalnya cuman setengah on, kan gak begitu banyak. Tapi kalau setengah on kali 1000 pembeli, berapa jadinya? Atau misalnya 1 on kali 1000 pembeli, ya 1000 on, berapa dapatnya dia keuntungan? Artinya meskipun kecurangannya itu sedikit, itu sudah masuk dalam kategori tatfif, yang masuk dalam kategori dosa besar. Maka nggak boleh remeh. Tidak boleh seseorang itu menganggap itu remeh. Karena sebagian penjual itu mengentengkan ini, alah sedikit aja kok, nggak terasa, sedikit aja kok. Meskipun sedikit, kalau nggak pas itu dia telah berbohong. Dia telah membohongi pembeli. Meskipun kurangnya itu cuma 1 on, setengah on, berarti dia telah membohongi pembeli. Dia telah melakukan tatfif jika dia melakukan itu dengan sengaja. Azabnya berat. Dia telah jatuh pada dosa besar. Nggak boleh seseorang itu meremehkan. Ada sebagian dosa besar itu yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Dianggap remeh itu dia tetap melakukannya karena dianggap wah ini dosa kecil aja. Bukan, dia ini sesuatu yang remeh gitu aja dia. Dia menganggap dosa kecil, dia menganggap itu sesuatu hal yang remeh. Seperti misalnya at-talawuth bil baul. At-talawuth bil baul. Talawuth bil baul itu artinya kalau kencing itu nyiprat. Nah, nyiprat ke pakaian, ke kaki, ke badannya, itu namanya talawuth bil baul. Itu tergolong sebagai dosa besar. Tapi sebagian orang malah kakinya sendiri dikencingi. Nah, sengaja dia kakinya dikencingi sendiri. Meskipun habis itu disiram, dicuci dengan air, itu tetap dosa besar. Tidak boleh seseorang meremehkan itu. Sebagian, terutama yang laki-laki kadang dibuat main-main, kemudian kakinya dikencingi sendiri, habis itu terus disiram air. Meskipun begitu, itu dia sudah jatuh pada dosa besar. Kayak remeh ya, kayak remeh. Kayaknya enteng, tetapi itu dosa besar, ancamannya azab di akhirat. Bahkan di dalam kubur dikatakan bahwa aktsar atau ammah azabil qabri itu minal baul. Nah, kebanyakan azab kubur itu berasal dari kencing. Istanzihu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari kencing karena kebanyakan azab kubur itu berasal darinya. Artinya disebabkan seseorang itu talawus dengan air kencingnya. Nah, ini perbandingan hanya untuk bahwa ada sebagian orang menganggap dosa tertentu itu dianggap kecil, tapi sesungguhnya itu dosa besar. Seperti ini, melakukan kecurangan, dikira kalau curangnya sedikit itu nggak masalah. Nah, padahal meskipun kecurangan itu sedikit, maka tetap tergolong sebagai dosa besar
sebagaimana ayat ini, wailul lil mutaffifin, azab yang berat bagi orang yang melakukan tatfif ketika dia melakukan akad jual beli. Kita lanjutkan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Alladzina, mutaffifin itu siapa? Alladzina rupane wong akeh idza talu tatkalane nakar sapa alladzina 'alan nasi ing atase menungso, ay minan nasi tegese saking menungso, yastawfun ay istawfu tegese amrih memenuhi nyukupi alaihim ing atase menungso al-kaila ing timbangan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum lan tatkalane nakar sapa alladzina ing annas, aw wazanuhum utawa nimbang sapa alladzina ing annas, yukhsirun ngurangi sapa alladzina. Ai idza kalu tegese tatkalane nakar sapa alladzina lahum kanggo menungso, awazanu utawa nimbang sapa alladzina lahum kanggo annas, yukhsirun padha ngurangi sapa alladzina. Ayung kisuna tegese padha ngurangi sapa alladzina fil kaili ing dalem takaran wal wazni lan timbangan. Ini definisinya ya, definisi dari tatfif disebutkan di dalam Al-Qur'an ini. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi kalau dia itu menakar dari orang untuk dirinya, maka dia akan memenuhinya. Pokoknya nggak boleh nggak penuh kalau untuk dirinya. Tetapi bahkan dia melebihkan untuk dirinya. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, dia mengurangi. Jadi kalau dia misalnya mengukur untuk dirinya, misalnya dia beli kain, kemudian dia sendiri yang mengukur, bukan pembelinya tetapi bukan penjualnya, tetapi dia sendiri. Maka dia di tangannya tangannya ditekuk begini, atau di pokoknya biar terlihat panjang, biar terlihat di kainnya tidak dikencengkan, jadi kainnya ngelembreh, sehingga terlihat segini, padahal sebenarnya lebih dari 1 hasta. Dia bilang 1 meter, padahal sudah 1 meter lebih, dia bilang masih 1 meter. Itu kalau dia mengukur untuk dirinya. Tapi kalau mengukur untuk orang lain, tadi itu ditawar ya. Sehingga ketika dilepas nggak sampai 1 hasta. Itu kalau untuk orang lain. Untuk dirinya dipenuhi, untuk orang lain dikurangi. Dalam timbangan juga begitu. Untuk dirinya dipenuhi, untuk orang lain dikurangi. Dalam takaran juga begitu. Untuk dirinya itu ditambahi atau dipenuhi, tetapi untuk orang lain dikurangi. Itulah namanya praktek tatfif yang dicela di azab. Jadi Islam itu mengajarkan kebaikan ya. Islam mengajarkan kebaikan. Islam mengajarkan kita untuk amanah dan melarang kita untuk khianah, termasuk dalam persoalan jual beli, karena sangat dirugikan. Pembeli itu sangat dirugikan, akan sangat dikecewakan ketika mengetahui ternyata apa yang dia beli itu tidak sesuai ukurannya. Dia beli 1 meter, ternyata dapatnya nggak sampai 1 meter. Dia beli 1 kilo, ternyata nggak sampai 1 kilo. Beli minyak misalnya 1 kilo, dibayar 1 kilo, ternyata isinya nggak sampai 1 kilo. Nah, itu kecewa. Orang akan kecewa, merasa untuk dibohongi. Jika ada orang semacam itu suka menipu dalam jual beli, itu bahkan boleh untuk ditahdzir, untuk diperingatkan. Misalnya ada toko di dalam pasar suka
curang dalam timbangan. Boleh kita ngomong sama tetangga kita, Mbak, kalau belanja nggak usah di toko itu, tokonya Mbak itu suka curang, nggak usah di situ. Itu boleh ngomong begitu, meskipun ngerasani ya, meskipun itu ghibah, tetapi dalam rangka untuk tahdzir, memperingatkan orang biar orang nggak tertipu, itu dibolehkan. Kan mengingatkan, kalau kita biarkan dia beli di situ kan dia tertipu, kasihan. Dia sudah tertipu, masa orang akan tertipu juga. Nah, kita selamatkan orang dari bahaya orang-orang yang semacam itu, yang suka menipu dalam urusan timbangan. Kita lanjutkan, ala istifhamu taubikhin. Istifham, pertanyaan kanggo nyelo. Yazunnu ala yazunnu yatayaqqan, tegese yakin, ulaika annahum mab'utsun, ulaika utawi mangkono alladzina, annahum satemene alladzina utawa ulaika iku mab'utsun. Dan mab'utsun dan bangkitaken sapa alladzina. Lau dzannu, lamun senajan nyangka, lau dzannu lamun nyangka sapa alladzina annahum satemene alladzina iku yub'atsun dan bangkitaken sapa alladzina utawa ulaika, lamma naqasu mongko ora ngurangi sapa ulaika fil kaili ing dalem takaran wal wazni lan timbangan. Liyaumin azim, yakni bihi ngarepaken sapa Allah bihi kelawan yaum azim, dina kang agung, yaumal qiyamati ing dina kiamat. Yauma yaqumun nasu, ing dalem dinane padha jumeneng sapa annasu menungsa, min kuburihim, tegese saking pira-pira kuburane annas. Li rabbil alamin, li amrihi maring li amrihi perintai Allah, au li jazaihi utawa balesane Allah, wa hisabihi lan hisabe Allah. Wa qila lan den ucapaken yaqumuna pada jumeneng sapa ulaika baina yadaihi li faslil qada. Baina yadaihi di sini tidak boleh diartikan di depan ya. Secara zahir makna baina yadaihi itu artinya di depan. Tetapi kalau untuk Allah maka tidak boleh diartikan bahwa dia berada di depan Allah dari sisi tempat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Lifaslil qada'i, kanggo mutusaken, kanggo mutusaken pengadilan, maksudnya untuk menetapkan hukum, menetapkan hukum. Hadirin rahimakumullah, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Orang-orang yang melakukan kecurangan itu, apa mereka ini yakin bahwa mereka itu nanti apa mereka itu tidak yakin bahwa mereka nanti itu akan dibangkitkan dari dalam kuburnya dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang mereka lakukan berupa tatfif itu nanti di akhirat pada hari kiamat. Itu secara maknanya seperti itu. Mereka itu orang-orang yang berbuat tatfif, yang curang dalam timbangan. Apa mereka itu enggak yakin bahwa mereka nanti itu akan dibangkitkan dari dalam kuburnya, kemudian akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini, bahwa perbuatan tatfif, curang dalam timbangan itu nanti akan ada azabnya nanti pada hari kiamat. Apa mereka nggak yakin itu? Itu
pertanyaan di situ litaubih, untuk mencela orang-orang ini yang suka curang di dalam timbangan. Bukan berarti Allah nggak tahu kalau mereka yakin atau tidak yakin. Artinya mereka semestinya kalau mereka itu beriman tentang adanya hari kiamat, kalau mereka itu yakin dengan adanya hisab nanti di akhirat, yakin dengan adanya pembalasan azab nanti di akhirat, semestinya mereka menghentikan perbuatan tatfif itu. Jangan dilakukan perbuatan itu, karena konsekuensinya, akibatnya akan sangat berat nanti pada hari kiamat. Sebenarnya bukan hanya di dunia saja, bukan hanya di akhirat saja, di dunia pun orang yang melakukan perdagangan dengan curang, dia nggak akan mendapatkan keuntungan. Sementara saja dia mungkin sehari 2 hari, karena dikatakan sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Itu peribahasa. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menipu akan ketahuan juga. Kalau ada orang sudah ketahuan menipu dalam timbangan, dipastikan tokonya nggak akan laku. Dan sulit memulihkan kembali, sulit. Kalau sudah misalnya ketahuan tokonya Mbak Fulanah itu curang timbangannya, udah sepi, orang-orang pada ngomong, tetangganya pada ngomong, semuanya bilang jangan di situ, jangan di situ, jangan di situ. Orang di situ cuma sekali, habis itu sudah nggak ke situ lagi, udah tutup tokonya, kan rugi. Nah, di dunia dia juga sudah rugi. Belum lagi kalau dilaporkan polisi atau dilaporkan ke kejaksaan misalnya, maka bisa penjara bagi dia. Bukan hanya dia bangkrut, tetapi dia juga akan dihukum. Artinya orang yang jual beli dengan menipu itu itu dia tertipu oleh keuntungan sesaat saja. Oleh keuntungan sesaat dia memandang, kalau kayak dikinikan, dikurangi timbangannya, dia akan untung segera. Iya, sebentar itu saja, setelah itu dia akan ketahuan. Sulit untuk nggak ketahuan selamanya, itu sesuatu yang sulit. Pada akhirnya akan ketahuan, dan kemudian dia akan bangkrut, dijauhi. Orang nggak akan mau melakukan transaksi meskipun dia sudah baik sekarang misalnya. Orang sulit untuk percaya kepada orang yang seperti itu. Sehingga Nabi tentang jual beli itu beliau mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Suatu ketika Nabi masuk pasar, kemudian dimasukkan tangan beliau ke dalam karung yang dijual, ada barang yang dimasukkan karung. Kemudian ternyata di dalamnya itu basah, di atasnya kering, di dalam basah. Ternyata sengaja penjualnya itu menyembunyikan yang basah, biar terlihat terlihat kering. Padahal di dalamnya itu basah. Kayak sekarang kita beli buah-buahan sudah diwadahi tertentu, dari luar bagus, ternyata di dalamnya busuk. Kayak begitu modelnya. Bohong. Dia bohong karena sering kita jadi korban. Jadi korban kebohongan orang jualan buah-buahan dan sebagainya. Kemudian Nabi bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Orang yang menipu kita itu bukan bagian dari kita. Artinya dia jatuh pada dosa orang yang melakukan perbuatan itu, penipuan dalam berdagang. Hadirin rahimakumullah, jujur ya, berdagang itu boleh, ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya boleh, asalkan jujur. Mau ngambil untung
50% boleh, 100% boleh. Nggak benar kalau dikatakan bahwa keuntungan itu dibatasi, itu nggak benar. Misalnya nggak boleh lebih dari berapa persen? 2,5% keuntungan, itu nggak ada dalam Islam. Kalau negara memang ya, negara itu mengatur, negara mengatur bahwa komoditas ini nggak boleh dijual lebih dari sekian, itu ada batasannya. Untuk bahan makanan pokok misalnya nggak boleh dijual lebih dari ini, itu ada aturan pemerintah. Tapi kalau Islam nggak ada. Kalau misalnya kita jual dengan keuntungan 1000% boleh. Misalnya kopiah ini, kopiah saya ini, saya jual 1 miliar misalnya, boleh apa enggak? Boleh, asalkan yang jual, yang beli mau. Asalkan yang beli mau. Kalau nggak mau ya, kan ada kopiah tokoh-tokoh tertentu untuk ngalap berkah misalnya, kemudian kopiahnya dibeli seharga jutaan, ratusan juta. Padahal dulu mereknya apa? Merek Ratuku. Cuman dikasih hadiah orang, kemudian karena dipakai, kemudian dijual dengan keuntungan berlipat-lipat. Boleh apa enggak? Boleh, nggak masalah. Misalnya mobil, ada mobilnya kiai yang bisa dipakai, yang biasanya dipakai kiai, itu kadang lebih mahal dari harga belinya. Itu ada sebagian para kiai, karena yang jual ini kiai, kemudian ngalap berkah, ini yang biasa dipakai kiai, akhirnya dia yang beli berani dengan harga bahkan lebih mahal dari harga beli ketika baru mobil itu. Boleh apa enggak? Ya boleh. Jadi ngambil keuntungan sebesar-besarnya dalam jual beli boleh, asalkan jujur. Kalau nipu itu yang nggak boleh. Dibilang ini masih bagus, ternyata sudah jelek. Masih beberapa hari beli mobil macet-macet terus misalnya. nggak pernah bagus. Katanya bagus, mesinnya bagus, ternyata sudah hancur. Nipu itu yang nggak boleh. Jual beli dengan cara menipu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kan juga pernah berdagang. Rasulullah pernah berdagang bersama pamannya, kemudian menjalankan perdagangan Sayyidah Khadijah. Tetapi karena kejujuran Nabi, beliau orang yang jujur, keuntungannya berlipat ganda. Itu buah dari kejujuran. Itulah yang semestinya kita contoh. Cuman orang itu kan masalahnya pengen cepet gitu lah. Pengen cepet dapat untung, pengen cepet kaya. Akhirnya terus dia nipu. Itu hawa nafsunya orang itu begitu. Pengen cepet kaya, pengen cepet dapat keuntungan yang banyak. Akhirnya dia nipu. Padahal kalau dia nggak nipu, itu justru keuntungannya akan besar. Kalau orang terpercaya dalam jual beli, pasti rame, toko dia akan rame. Orang akan pada berdatangan karena yakin kalau di situ pasti dapat barang yang bagus sesuai dengan harganya. Sehingga orang datang, bahkan dengan harga lebih mahal pun kadang dia mau. Karena apa? Penjualnya itu jujur. Kadang harganya murah, di sana murah, luar biasa murahnya. Ternyata barang-barang kadaluwarsa yang dijual. Kan ada di daerah kita di Kediri beberapa bulan yang lalu. Orang sudah kaya raya, ternyata pada akhirnya terbukti dia bagi-bagi jajan, ternyata pada keracunan. Setelah didatangi polisi, satu gudang barang kadaluwarsa semua, cuman diganti merek, tanggalnya diganti. Di Kediri ini, di Pare, nggak saya sebut nanti. Di sana di Krecek kan. Waktu sholawatan pagi itu ke rumah sakit semua karena keracunan. Setelah didatangi polisi, ternyata mereka menampung barang-barang kadaluwarsa, sudah habis masanya,
kemudian diganti labelnya, kemudian dijual lagi. Harganya murah, orang senang, murah. Ternyata itu barang yang sudah kadaluarsa, yang sangat membahayakan terhadap kesehatan. Nah, itu orang pengen cepat kaya, dengan cara menipu. Tapi itu akhirnya ketahuan juga. Kalau sudah ketahuan ya penjara. Selain dia akan gak dipercaya oleh orang lagi, dia gak akan bisa membangun usahanya kembali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pelajaran bagi kita semuanya. Jangan dianggap remeh berbohong dalam timbangan ataupun dalam takaran, karena ini masuk dalam dosa besar. Dan kita harus ingat bahwa nanti itu akan ada azab, bahwa nanti itu manusia akan dibangkitkan kembali setelah kematiannya dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Keuntungan sedikit yang dia dapat nanti dari hasil kecurangan, nanti itu akan berakibat azab yang berat di akhirat nanti. Maka jangan sekali-kali kita melakukan hal yang semacam itu. Jujurlah, kalau mau ngambil pengen dapat untung yang banyak, ya ambil untung yang banyak. Tapi ya resikonya nggak laku. Kalau misalnya di tempat yang lain harganya 100.000, di tempat dia 150 misalnya, ya nggak laku lah. Makanya orang kan tadi boleh sebenarnya ngambil keuntungan yang besar berapapun, tapi kan asalkan pembelinya mau. Kalau pembelinya nggak mau ya enggak, karena orang itu rata-rata pengen harga murah. Pengennya apa? Kualitasnya nomor 1, harganya murah. Itu yang dipengennya, yang awet, bagus, murah. Padahal apa? Padahal secara umum kaidahnya itu harga barang sesuai dengan harga. Kalau harganya mahal biasanya bagus, kalau harganya murah biasanya barangnya juga nggak bagus. Umumnya kayak begitu. Meskipun ada juga barang bagus tetapi harganya murah, ada juga. Tapi umumnya harga itu sesuai dengan kualitas barang. Maka barang-barang di pasar beda dengan barang-barang yang ada di misalnya di yang besar-besar itu namanya apa? Di mall-mall itu beda harganya. Karena kualitasnya juga berbeda. Selain tempat belinya juga berbeda. Hadirin rahimakumullah, saya kira sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah besok akan kita lanjutkan kembali masih dalam surat Al-Mutaffifin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina